sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat, agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Apakah Zheng Liao merasa familiar saat melihatku? Pria bernama Feng Zheng berbicara perlahan. Dia sepertinya mengenali Lin Tian, tetapi seperti tidak mengenalinya. Tetapi perasaan ini membuatnya merasa aneh saat mereka bertemu. Sepertinya sudah terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Siapa kamu? Lin Tian merong dengan marah. Entah, kenapa dia yang selama ini tenang dan pendiam tidak bisa mengendalikan emosinya saat ini. Seolah-olah, setiap tetes darah di tubuhnya menderu dan mendesis ke arah pria di depannya. Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa, jadi ada baiknya aku melepaskanmu hari ini, dan jangan pernah kembali lagi. Klan Genshin mungkin masih bisa bertahan jika saling menjauhkan diri. Feng Zheng memandang Lin Tian dengan mata yang sepertinya memaafkan Lin Tian dan mengangkat tangannya, lalu melambai. Apa hubungan dengan saya? Di mana ayah saya? Lin Tian mengertakkan gigi, kemarahan melonjak di dalam hatinya. Tapi saat ini, dia masih menahan amarahnya dan bertanya pada Lin Tian, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui semua ini. Kata-kata dingin Guo Wenfa masih terlihat sombong. Melihat ekspresi Lin Tian yang seperti Jianming, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Saya datang mencari ayah saya. Jika hari ini tidak dapat menemukan ayah saya, maka keluarga dewa yang asli tidak akan damai. Meskipun Lin Tian dipenuhi amarah, masih ada sedikit kejelasan di matanya. Dia tahu betul mengapa dia datang ke sini dan karena apa dia memilih untuk datang ke sini. Dia tidak pernah merasa takut, terlebih lagi layang-layang di depan membuatnya memiliki niat membunuh yang belum pernah terjadi. Sebelum itu, di dalam hatinya, tidak hanya jiwa bintang 9 yang tidak menghormati klan dewa asli, tetapi dia juga berani untuk tidak menghormati raja sebagai petugas patroli sejati. Dari mana datangnya klan Yuanxi? Bajingan itu Anda dan orang lain dapat menodai garis keturunan yang ditinggalkan oleh ras asing. Jika ketahuan, mereka harus diberat klan Yuanxi. Tanpa catatan, semuanya adalah hibrida dengan darah tidak murni. Orang ini tidak boleh dibiarkan pergi dan harus disingkirkan. Jika tidak, maka akan merusak keagungan klan kita. Tiba-tiba ada gelombang kutukan di sekitar dan kata-kata yang sangat tidak menyenangkan sepertinya menyelimuti Lin Tian. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menahan telapak kakinya dan mengambil langkah ke depan. Dia melangkah keluar dari tubuhnya, melebar hingga ribuan kaki dalam sekejap, lalu menyerang ke arah sekelompok sosok kasar. Tetapi pada saat inilah, sosok datang dan tiba-tiba muncul satu demi satu. Tinju mereka saling bertabrakan. Kekuatan Lin Tian jelas melebihi kelompok anggota ini. Konfrontasi kembali, kekuatan Lin Tian jelas melebihi imajinasi kelompok dewa asli ini. Beberapa anggota suku dewa asli mengambil tindakan secara berurutan, tetapi mereka semua berhasil dipukul mundur oleh Lin Tian. Bahkan jiwa bintang 9 berada dalam posisi yang dirugikan saat tinju bertabrakan. Seolah-olah mereka benar-benar tak terkalahkan. Saya tidak menyangka bayi mati yang terbuang bisa tumbuh sedemikian rupa. Sayang sekali kamu tidak akan pernah bisa menjadi lawanku lagi. Setelah mengusir beberapa jiwa bintang 9, angin kencang tiba-tiba menderu dan Lin Tian buru-buru meletakkan tangannya di depannya. Dengan suara teredam, sosok Lin Tian terpesona. Kamu sedikit lebih kuat dari Yuan Chen dengan kualifikasi biasa dalam hal meminum obat. Tapi kamu masih terlalu lemah di hadapanku, sebuah bayangan itulah yang mengambil tindakan. Pada saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan, dia menyerang Lin Tian lagi. Kekuatan Dentin yang sangat besar membuat Lin Tian tidak mungkin melawan. Adapun lengan Lin Tian yang terkena pukulan keras, tinjunya telah retak dan berubah bentuk. Saat dia berdiri, Lin Tian dikalahkan oleh pukulan terus-menerus Feng Zheng, bahkan tanpa menggunakan terlalu banyak trik. Dia menderita luka serius. Beraninya kamu datang dengan kekuatan seperti itu. Klan Genshin memprovokasi dan membunuh beberapa kaisar abadi. Mungkin mereka mengira mereka tidak terkalahkan orang bodoh yang merasa benar sendiri. Terlihat persis seperti ayahmu yang bodoh. Melihat wajah Lin Tian berlumuran darah, Kate mengangkat kakinya dan menendangnya lagi. Tendangan itu mendarat di wajah Lin Tian. Kate terus menyerang, mengulurkan tangannya dan menjambak rambut Lin Tian dengan 5 jari. Wajah Lin Tian berlumuran darah, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, sehingga dia hampir tidak bisa membuka matanya. Terlalu lama, pantas saja ayahmu meninggalkanmu.
Jika garis keturunan seperti itu tetap ada dalam klan mereka, mungkin akan dijer. Mungkin ayahmu tidak menyangka bahwa kamu orang yang sia-sia bisa bertahan hidup. Saya tidak punya kesempatan untuk mengejutkan ayahmu, kata Kitei sinis sambil mengambil tindakan. Dia tidak bermaksud membuat marah Lin Tian. Inilah karakter kebanggaan Kitei, melihat Lin Tian yang tidak bisa berdiri tegak. Dia sepertinya menikmati kesenangan yang dibawa oleh momen kehancuran ini. Wajah Lin Tian berlumuran darah kental dan seluruh tubuhnya hanya bisa digambarkan memar dan memar. Dia terluka parah dan dia tidak pernah berhenti menyerang Lin Tian. Dia tidak diberi kesempatan untuk pulih sama sekali. Meski begitu, Lin Tian tetap bertahan karena masih belum tahu apa-apa tentang pengalaman hidupnya. Sekaligus dia bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mati dengan kebencian sama seperti ayahmu. Feng Zhen berteriak dingin dan meninju dadanya lagi. Suara retakan tulang terdengar dan seluruh dada Lin Tian remuk setelah seteguk besar darah muncrat. Energi dan darah menjadi lesu, sepertinya telah mencapai batasnya. Ayahku sudah meninggal, kenapa dia harus marah padaku? Lin Tian masih tersenyum sedih, bahkan ketika dia terluka parah setelah keluar dari bintang-bintang dalam kehidupan ini. Lin Tian tahu bahwa dia memiliki darah dewa asli, tapi dia menyembunyikan dirinya sampai dia dewasa sekarang. Lin Tian datang ke sini untuk mencari misteri pengalaman hidupnya. Meskipun dia memiliki banyak ibu dan ayah, sejak dia masih kecil, Lin Tian tahu bahwa itu bukanlah ayah kandungnya. Pengalaman hidup ibunya tidak sesederhana itu, karena status klan Yaner di dunia luar sangat tinggi, lebih unggul dari semua kekuatan dan ras. Namun Lin Tian tidak pernah menggunakan identitasnya sebagai klan Yuanse, karena dia membenci identitas tersebut di dalam hatinya. Klan dewa asliku lahir dengan setidaknya dengan bintang 1. Jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, kapan kamu menerobos bintang 1? Apakah itu memakan waktu setidaknya ratusan tahun? Dengan disabilitas seperti itu, akan ada ruang untuk bertahan hidup di antara klan Genshin. Kamu harus berterima kasih kepada ayahmu. Jika tidak, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk hidup sampai sekarang, atau bahkan mendapat kehormatan untuk melawanku. Kate memandang Lin Tian yang berlumuran darah dan terluka parah. Dia tampak semakin bersemangat dan terus berbicara. Itu saja, jika saya tunjukkan sesuatu lagi, saya memahami keinginan Anda, kata Kate mengangkat tangannya. Ia melihat kepala besar yang terpenggal, muncul di kehampaan itu tidak bernyawa. Semua segel baru hancur berkeping-keping. Lin Tian menatap kepala di depannya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tubuhnya bergetar hebat dan dia sangat marah, hingga dia menyemburkan seteguk darah.